Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walakin rubbama la yanfuzu dzalika an-nur ila jazri qulubihim fala yata'assar fi qulubihim. Tetapi kadang-kadang tidak tembus cahaya itu ke lubuk hati mereka, maka tidak berbekas itu nasihat dalam hati mereka. Orangnya yang menyampaikan ini padahal orang yang ma'rifat dengan Allah. Yang menyampaikan nasihat ini orang yang hatinya bercahaya, yang bisa memancarkan kepada hati orang-orang yang di hadapannya. Tetapi kadang-kadang cahaya dia ini kadang bisa masuk ke dalam hati orang itu. Kadang bisa masuk ke dalam hati orang itu. Nah, fa'lam anna sababa dzalik, ketahuilah bahwa sebab yang demikian imma mautu qulubihim, ada kalanya mati hati orang yang dipandiri itu. Dipandiri ini orang mati. Kayak bagi orang ma'rifatnya kada akan tembus. Nang dihadapinya orang mati hati. Walaupun yang menyampaikan nasihat ini orang yang sedemikian kuat cahayanya, kada akan tembus, kada akan berbekas. Kenapa? Karena yang di hadapannya ini mati hati mereka. Au maraduha bi anwa'il amrad, atau sakitnya hati orang itu dengan macam-macam penyakit. Orang mati diminumi apa aja meluak. Susu, kopi, teh, banyu putih meluak orang mati. Kada usah orang mati, orang garing, nang banyak penyakitnya sudah. Anak bubur kah? Ada. Disuapi meluak. Padahal bubur nyaman. Anak soto kah? Kada, meluak juga. Kenapa? Karena ini orang banyak penyakit di dalam dirinya. Nah, kayak itu juga halnya manusia-manusia yang hatinya itu mati, atau hatinya itu banyak macam-macam penyakit, nasihat apapun kada mempan. Dari siapapun kada mempan juga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul arifin. Nabi ini penghulunya orang arif. Tidak ada cahaya yang mengalahkan cahaya Rasulullah. Tapi kada kau menembus Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan hanya dinasihati, diperingati, mukjizat dinampakkan kepada Abu Jahal. Tetap kada mempan. Kenapa sebabnya? Karena mati hati Abu Jahal itu. Nabi Musa bagaimana menghadapi Fir'aun? Hebatnya Nabi Musa, cahayanya, ma'rifatnya, kada bisa menembus hati Fir'aun. Karena matinya hati Fir'aun ini. Nah, demikian pula halnya dengan kita. Bagaimanapun nasihat bagusnya yang kita dengar, kalau hati kita ini sudah mati atau banyak penyakit macam-macam di dalam hati, nah maka itu menyebabkan nasihat cahaya kada akan masuk ke dalam hati kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-ma'siyatu kulluha turisu maradal qalbi. Maksiat itu seluruhnya menimbulkan penyakit hati. Nah, maksiat apapun maksiat itu menyebabkan sakitnya itu hati. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yahdi li'asi. Dari Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku yang namanya Waqi' tentang jahatnya hafalanku. Nang kada mau hafalan. Beliau memberi petunjuk kepadaku, tinggalkan maksiat. Dan beliau menghabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah itu tidak akan masuk kepada orang yang maksiat.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada dua kemungkinan kenapa seseorang itu tetap dalam keadaan gelap, tetap dalam keadaan jalan yang salah. Satu kemungkinan bahwa orang yang memberikan nasihat kepadanya ini orang yang terhijab dari Allah. Atau bisa juga dia sendiri orang yang mati hatinya atau sakit hatinya sehingga kada bisa menerima nasihat dan cahaya daripada yang memberi nasihat itu. Nah, la siyamal kibru, apalagi kesombongan. Maginnya kalau orang itu ada sombongnya. Nah, ini macam apapun nasihat dari siapapun nasihatnya, dari orang wali, dari orang apapun kada akan mempan. Fir'aun kenapa kada menerima nasihat Nabi Musa? Karena kesombongannya. Namrud kenapa kada menerima nasihat Nabi Musa? Karena kesombongannya. Abu Jahal kada menerima nasihat Nabi kita karena kesombongannya. Padahal bukan hanya nasihat, macam-macam mukjizat diperlihatkan. Tetap kada bisa menerima. Kenapa? Karena ada kesombongan yang besar dalam hatinya. Nah, bila mana ada sombong ini dalam hati kita, ilmu macam apapun kada akan bisa masuk ke dalam kita, ke dalam hati kita ini. Macam apapun rincinya, penjelasan, rincinya, nasihat, bagusnya penyampaiannya, tapi karena ada kesombongan dalam hati, tabulik semuaan itu tertutup. Macam butul atau cangkir nang betutup rapat, kayak apa jadi tumpahi, kopi, susu tetap kada mau masuk. Kenapa? Cangkirnya betutup. Cangkirnya betutup. Itulah cangkir hati. Tutupannya adalah maksiat-maksiat yang membuat meluak cahaya, meluak nasihat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Ini Allah sudah menyatakan bahwa aku palingkan dari ayat-ayatku, dari ilmu-ilmu, apalagi daripada ma'rifat. Aku palingkan orang-orang yang bersifat sombong di muka bumi ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan pula yang menghijab datangnya cahaya ke dalam hati kita itu adalah riya. Riya. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Ilmu kada akan mau masuk ke dalam hatinya. Orang yang hendak mencari kebaikan tapi bukan karena Allah. Orang yang hadir di majelis ilmu bukan karena Allah. Ilmu kada akan bisa masuk ke dalam hatinya. Paling-paling lewat telinganya, keluar di telinganya. Imam Ghazali berkata, "Talabtul ilma li ghairillah, fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah." Aku dulu pernah menuntut ilmu kada karena Allah. Ilmu kada bisa masuk. Kada bisa masuk. Fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah, maka ilmu enggan masuk ke dalam hati kecuali hati itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dengan demikian bahwa kita bisa mentafakur, bisa merenungi diri kita, banyaknya ilmu yang kita terima dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam ulama. Nah, banyak yang belum kita amalkan, banyak yang belum kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kemungkinan penyakitnya bisa dari kita. Banyaknya maksiat yang kita perbuat, kesombongan yang ada dalam hati, menuntut ilmunya kada ikhlas, itulah penyebab kita kada bisa, kada kawa mengamalkan ilmu yang kita terima itu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita seluas-luasnya untuk menerima cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.